Bab 131, Zhang Xuelian. Siapapun yang ditolak secara belak-belakan tidak akan bisa menjaga ketenangannya, apalagi Zhang Rufeng, kepala keluarga, yang menikmati status tinggi dan kedudukan mulia di alam liar besar. Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah ketika ditolak oleh seorang pemuda? Yang Jinhe sangat pandai membaca emosi orang. Melihat perubahan di ekspresi Zhang Rufeng, dia segera berkata untuk menenangkannya, Patriark Zhang, wajar jika Yang Chen ragu-ragu tentang masalah besar seperti pernikahan. Saya pikir itu hanya karena dia belum melihat Nona Yingruo. Jika dia benar-benar bertemu dengannya, dia mungkin tidak bisa menolak begitu saja. Kata-kata Yang Jinhe seperti angin sepoi-sepoi, melembutkan ekspresi Zhang Rufeng. Zhang Rufeng melambaikan tangannya, tidak perlu bersikap sopan, keluarga Yang. Patriark, saya mengerti alasannya. Pada titik ini, penolakan Yang Chen begitu jelas sehingga Zhang Rufeng tentu saja tidak akan terus mempermalukan dirinya sendiri. Namun, dia tetap tidak menyerah dan berkata, anak itu Yang Chen memiliki bakat luar biasa, saya hanya ingin Yingruo mencobanya. Jika dia bisa memenangkan hatinya, itu akan menjadi keberuntungannya. Jika dia tidak bisa, itu berarti keberuntungannya tidak cukup. Ini, baik Yang Chen dan Yang Jinhe agak terkejut dengan perubahan nada bicara Zhang Rufeng. Yang Jinhe juga bingung dan hanya bisa berkata dengan sopan, Patriark Zhang, kamu terlalu baik. Hehe, aku tidak pantas menerima kesopanan seperti itu. Anak Yang Chen itu memang jenius nomor satu di hutan belantara besar, benar-benar layak menyandang gelarnya. Bahkan aku tidak bisa memahaminya tentang masalah pembunuhan Zhang Long dan yang lainnya. Zhang Rufeng berkata sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar ini, Yang Jinhe mengerutkan alisnya, Patriark Zhang, kamu tidak boleh menyelinap sembarangan. Haha, jangan terlalu gugup, saudara Yang. Dan Yang Chen, dengan Feng Wuyang melindungimu, geng pencuri kuda itu tidak akan berani menimbulkan masalah. Dan begitu mereka mengkonfirmasi masalah ini, meskipun Anda mengakuinya, itu tidak masalah. Faktanya, Zhang Huaizong sudah memberitahuku. Zhang Rufeng tertawa. Yang Chen menyadari bahwa ini tidak dapat disembunyikan lagi, jadi dia berkata dengan tulus, sejujurnya, saya memang membunuh Zhang Long dan bandit lainnya. Saya minta maaf karena menyembunyikan hal ini dari Anda, Patriark, dan saya berharap atas pengertian Anda. Ini, mata Yang Jinhe membelalak, karena dia tidak menyangka Zhang Long dan yang lainnya benar-benar dibunuh oleh Yang Chen. Zhang Rufeng tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam. Jika Anda dapat menangani 5 bandit seperti Zhang Long, itu hanya membuktikan bahwa bakat dan kekuatan bela diri Anda jauh melebihi apa yang dipahami oleh berbagai klan. Yingruo memang tidak cukup baik untukmu. Namun, Yang Chen, memang benar keluarga Zhang saya ingin lebih dekat dengan Anda. Sekarang, saya tidak akan bertele-tele. Apa maksudmu, saudara Zhang? Yang Jinhe semakin bingung. Saat ini, banyak lamaran pernikahan yang datang, namun dia menunda semuanya. Dia mengira Zhang Rufeng juga datang untuk melamar, tetapi tampaknya niatnya tidak sesederhana itu. Zhang Rufeng menyentuh dagunya, sebenarnya, saya awalnya ingin Yingruo menikah dengan Yang Chen, sehingga di masa depan, Yang Chen akan menjaga keluarga Zhang saya dengan baik. Yang Chen, jangan ragukan bakatmu. Hanya masalah waktu sebelum Anda memasuki alam roh bela diri. Mengenai lapisan mana yang bisa Anda capai, saya tidak bisa memastikannya, tetapi tidak merendahkan keluarga Zhang saya untuk memenangkan seniman bela diri tingkat tinggi yang akan menjadi bagian dari alam bela diri roh. Yang Chen menjadi berpikir. Zhang Rufeng melanjutkan dengan perlahan, Yang Chen, saya mengerti bahwa Anda tidak ingin menerima Yingruo sebagai istri Anda, tetapi saya memiliki hal lain yang mungkin menarik minat Anda. Saudara Yang, Anda tidak keberatan saya membicarakannya, bukan? Sekarang, jika Yang Jinhe masih tidak dapat memahami niat Zhang Rufeng, maka dia akan menjadi idiot. Zhang Rufeng jelas ingin bekerja sama dengan keluarga Yang. Bagaimana mungkin dia tidak rela memanjat pohon besar keluarga Zhang? Dia segera tertawa dan berkata, saudara Zhang, jangan khawatir dengan apa yang saya pikirkan. Zhang Rufeng mengangguk dan memandang Yang Chen. Yang Chen, pernahkah Anda mendengar tentang jenius pertama dari hutan belantara besar, Zhang Xuelian, dari 300 tahun yang lalu? Maksudmu, Zhang Meiren? Setelah mendengar ini, Yang Chen tercengang. Memang,
dia pernah mendengar tentang sosok anggun yang tiada taranya sebelumnya, karena legendanya diturunkan ke seluruh hutan belantara besar dengan penuh rasa hormat. Menurut legenda, lebih dari 300 tahun yang lalu, sosok yang benar-benar tak tertandingi muncul di hutan belantara besar. Pada usia 15 tahun, dia memasuki alam bela diri roh. Di usia 20-an, dia melintasi Great Wilderness dan menjadi master nomor 1 di wilayah tersebut. Setelah itu, dia memimpin keluarga Zhang menjadi salah satu suku besar, lalu meninggalkan hutan belantara besar, tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Sosok tersebut adalah Zhang Xuelian. Zhang Xuelian diberi julukan Zhang Meiren karena kecantikannya yang luar biasa. Faktanya, dia dianggap sebagai wanita tercantik di Great Wilderness saat itu. Mereka yang melihatnya terkagum-kagum dan percaya bahwa mati hanya untuk melihatnya sekilas saja adalah hal yang berharga. Dikatakan bahwa hanya dengan melihat sekilas ke arah Zhang Meiren akan membuat seseorang tidak memiliki penyesalan dalam hidupnya. Ini menunjukkan bahwa penampilan Zhang Xuelian sungguh luar biasa. Lagi pula, meskipun Feng Shuewu dan kakak perempuannya yang Kaidi disebut sebagai 3 jepit rambut emas besar, ini hanyalah referensi kolektif untuk ketiganya, sedangkan Zhang Xuelian telah mengungguli semua wanita lain pada masanya. Sepertinya dia adalah reinkarnasi dewa, perjalanan pertumbuhannya merupakan serangkaian kisah legendaris. Elnang Xuelian memang nenek moyang kami dari keluarga Zhang. Lebih dari 300 tahun yang lalu, keluarga kami tidak jauh berbeda dengan keluarga Yang. Di bawah kepemimpinan leluhur tua, keluarga Zhang berkembang pesat untuk sementara waktu. Sangat disayangkan bahwa generasi selanjutnya gagal memenuhi harapan mereka, dan keluarga Zhang tidak dapat mempertahankan statusnya sebagai suku nomor 1 di Great Wilderness, dan secara bertahap menurun hingga sekarang. Kami hanya dapat dianggap sebagai salah satu dari 12 suku besar. Setelah mendengar kata-kata jujur Zhang Rufeng, Yang Chen dan Yang Jinhe sangat terkejut. Zhang Rufeng, sebaliknya, sangat tenang dan tampaknya tidak mempermasalahkan keterus-terangannya. Dia berbicara dengan ceria, berbicara tentang leluhur tua kita, alasan keluarga Zhang kita dapat berdiri di hutan belantara besar selama 300 tahun tanpa kemunduran sebenarnya terkait dengan banyaknya harta yang ditinggalkan oleh leluhur tua. Sangat sulit untuk tinggal di hutan belantara besar selama 300 tahun tanpa mengalami kemunduran. Bahkan keluarga Feng dan keluarga Murong baru naik ke tampuk kekuasaan sekitar 1 abad yang lalu. Hanya ada sedikit suku besar yang bisa bertahan selama 300 tahun tanpa mengalami kemunduran, yang menunjukkan betapa kuatnya Zhang Xuelian. Di antara banyak harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur tua, ada satu yang tidak tersisa untuk keluarga Zhang kami, tetapi untuk seluruh hutan belantara besar, kata Zhang Rufeng. Apa? Yang Chen dan Yang Jinhe tiba-tiba terlihat kaget. Zhang Rufeng, melihat keterkejutan mereka, berkata dengan bangga, biar saya jelaskan. Ini sama sekali bukan rahasia. Ketika leluhur tua kami meninggalkan hutan belantara besar, dia menginstruksikan anggota keluarga Zhang kami dan meninggalkan potret. Dia pernah berkata bahwa hanya seorang jenius tiada taraf yang dapat memicu jiwa surgawinya dengan melihat potretnya. Jiwa surgawi. Sebuah potret berisi jiwa penatua Zhang Xuelian. Yang Chen bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, benar, keluarga Zhang kami sangat ingin tahu bagaimana keadaan leluhur tua sekarang, tapi sayangnya, potret itu hanya bisa diaktifkan oleh seorang jenius yang tiada taraf. Di Great Wilderness, tidak pernah ada orang yang begitu jenius. Setiap generasi keluarga Zhang kami akan mengundang jenius nomor 1 di alam gurun besar untuk melihat potret ini. Namun, tidak ada yang berhasil, dan kekuatan jiwa leluhur tua tidak pernah muncul, kata Zhang Rufeng sambil tersenyum pahit. Yang Chen secara kasar dapat memahami maksud Zhang Rufeng sekarang. Tidak diketahui larangan macam apa yang ditetapkan Zhang Xuelian dalam potret itu saat itu, tetapi hanya seorang jenius terkemuka yang dapat berdiri di depan potret itu dan memicu jiwa di dalam, sehingga memanggil penampakan jiwa Zhang Xuelian. Bagaimana mungkin keluarga Zhang tidak ingin bertemu Zhang Xuelian, leluhur tua yang tak terkalahkan, sekali lagi, dengan harapan menerima bantuannya. Keluarga Zhang telah mengunjungi keluarga yang agar Yang Chen melakukan tugas ini. Sekarang saya sudah mengatakan ini, teman muda saya Yang Chen, Anda harus memahami niat saya, kata Zhang Rufeng. Yang Chen mengangguk, saya dapat memahami beberapa niat penatua Zhang. Apakah kamu tertarik dengan ini?
Zhang Rufeng bertanya dengan rasa ingin tahu, jika Anda benar-benar dapat memicu kekuatan jiwa surgawi dari potret leluhur tua, keluarga Zhang kami akan sangat berterima kasih. Namun, ada satu prasyarat. Bab 132, Pernikahan yang Ditakdirkan. Senior, tolong bicara. Yang Chen berkata dengan hormat. Zhang Rufeng berkata dengan lantang, ini sangat sederhana. Jika bisa mengaktifkan potret tersebut pasti akan mendapatkan harta peninggalan nenek moyang kita. Jika Anda mendapatkan harta ini, pada hari kesulitan keluarga Zhang saya atau saat Anda naik kekuasaan, Anda harus membantu keluarga Zhang saya. Yang aku minta tidak banyak, hanya janjimu. Yang Chen berpikir keras. Sejujurnya, dia sangat tertarik pada Zhang Zuelian. Pada saat itu, jenius pertama dari Great Wilderness tidak terkalahkan pada usia lebih dari 20 tahun, mengingat kondisi di Great Wilderness. Bakat seperti itu tidak ada bandingannya. Bahkan setelah memupuk kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah melihat orang seperti Zhang Zuelian. Bahkan Hua Wanru, yang menganggap dirinya sebagai burung phoenix di antara wanita, mungkin tidak lebih kuat dari Zhang Zuelian. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik dengan harta karun yang tersembunyi dalam potret yang ditinggalkan oleh wanita luar biasa itu? Dan kini, yang perlu dia berikan hanyalah janji dan bantuan di masa depan. Memikirkan hal ini, Yang Chen ragu-ragu dan berkata, Penatua Zhang, saya menyetujui kesepakatan ini. Jika kamu percaya padaku, hahaha, Yang Chen, kamu dapat menolak Yingruo dan berkonsentrasi mengejar seni bela diri, yang menunjukkan bahwa hatimu sekuat batu dan kamu sangat menghargai janjimu. Saya tidak punya tuntutan lain untuk ini. Jika kamu bersedia, ikut aku ke keluarga Zhang sekarang. Zhang Rufeng tidak sabar dan ingin segera berangkat. Yang Jinhe, sebaliknya, takut Yang Chen akan menemui kesulitan, jadi dia berulang kali berkata, saya akan pergi dengan Yang Chen. Baiklah, ayo pergi bersama. Zhang Rufeng memahami pikiran Yang Jinhe dan berkata sambil tersenyum tipis. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di keluarga Zhang bersama-sama. Sekilas terlihat rombongan anak muda yang tertib di keluarga Zhang sedang berlatih bela diri di lapangan latihan, yang terlihat cukup mengesankan. Ketika para pemuda ini menyadari bahwa Zhang Rufeng membawa mereka berdua kembali, mereka dengan cepat mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan. Itu Yang Chen. Jenius pertama dari hutan belantara besar, Yang Chen. Ini sebenarnya Yang Chen. Banyak dari anak-anak muda ini yang belum cukup umur, tetapi mereka telah mendengar tentang Yang Chen dari kakak-kakak mereka di klan, dan telah menunjukkan kekaguman dan pemujaan terhadap Yang Kuat. Beberapa gadis muda dari keluarga Zhang bahkan lebih diam-diam mengarahkan pandangan kagum mereka pada Yang Chen, sangat gugup. Yingruo, lihat, ini Yang Chen. Saya mendengar dari pemimpin klan bahwa dia pergi ke keluarga yang untuk mendiskusikan pernikahan Anda dengan Yang Chen. Sekarang Yang Chen telah datang ke keluarga Zhang kami, apakah masalahnya sudah diselesaikan? Di antara kerumunan itu berdiri seorang gadis muda berusia sekitar 15 atau 16 tahun, mengenakan rok panjang berwarna merah, dihiasi beberapa bunga. Dia memiliki rambut panjang seperti air terjun dan mata cerah seperti bintang yang mekar. Berdiri di sana dengan wajah memerah, itu tidak lain adalah Zhang Yingruo dari keluarga Zhang. Setelah mendengar kata-kata gadis lain, detak jantung Zhang Yingruo semakin cepat. Gadis menyukai pahlawan. Yang Chen, sebagai jenius pertama dari Great Wilderness, secara alami menarik perhatiannya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekaguman di hatinya? Berpikir bahwa dia akan menikah dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi di hutan belantara besar di masa depan, dia merasa hidupnya penuh warna. Sayangnya, dia segera berkecil hati, karena pemimpin klan mereka tidak membawa Yang Chen menemui orang tuanya, melainkan langsung pergi ke area terlarang keluarga Zhang. Yingruo, kenapa pemimpin klan tidak mengajak Yang Chen menemui orang tuamu? Ya, bukankah dia harus mengajak Yang Chen menemui orang tuamu? Zhang Yingruo berkata dengan kecewa, kemungkinan besar, Yang Chen menolaknya. Adapun episode kecil Zhang Yingruo di sini, Yang Chen tidak terlalu memperhatikan. Dia mengikuti Zhang Rufeng dan langsung menuju ke area terlarang keluarga Zhang, tempat potret itu berada. Sepanjang jalan, banyak pengagum Yang Chen muncul, berdiskusi tanpa henti, membuat Yang Chen kecewa. Awalnya, dia hanya ingin mencegah orang melihatnya dengan kacamata berwarna, tapi siapa sangka efeknya akan sangat tidak terduga.
Tempat di mana potret itu berada tepat di depan. Zhang Rufeng berjalan ke depan dengan tangan di belakang punggung, memimpin jalan. Yang Jinhe lalu berkata, "Tolong." Mereka bertiga memasuki halaman kuno namun baru dibersihkan di depan dan membuka pintu untuk memasuki ruangan. Tidak ada apa-apa lagi di sini, hanya potret ini. Zhang Rufeng menunjukkan. Yang Chen juga melihat potret yang tergantung di tengah ruangan. Di dalamnya terdapat seorang wanita berambut panjang, kulit seperti salju, dan mata jernih seperti air musim gugur. Mengenakan gaun putih, dia luar biasa cantik, anggun tak terkatakan, dan tampak seperti makhluk surgawi. Saat melihat wanita ini, hanya satu kalimat yang terlintas di benak Yang Chen. Tenang dan halus, dia seperti peri yang turun ke alam fana. Sepertinya wanita itu bisa keluar dari lukisan itu kapan saja, namun pada saat yang sama, dia akan tetap berada di dalamnya selamanya. Dalam kehidupan Yang Chen, dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang seperti Zhang Xuelian. Zhang Xuelian, Zhang Xuelian. Namanya cocok dengan sikapnya, teratai dingin di tengah butiran salju. Ekspresinya yang menyendiri tidak mengungkapkan apapun dari pikiran batinnya. Ini hanyalah sebuah lukisan, jadi seperti apa orang aslinya. Menekan keterkejutan di hatinya, Yang Chen perlahan berkata, "Zhang Meiren, benar-benar pantas menyandang gelar kecantikannya." Hehe, teman muda Yang Chen, kamu harus mengamati lukisan ini dengan cermat sekarang. Anda punya waktu 1 jam, dan selama waktu ini, saya akan menunggu di luar bersama adik Yang. Saya harap Anda dapat berkomunikasi dengan roh leluhur di dalam lukisan itu. Kata-kata Zhang Rufeng penuh antisipasi dan kerinduan. Segera setelah itu, dia dan Yang Jinhe mundur, meninggalkan Yang Chen sendirian di kamar. Hal ini membuat Yang Chen semakin fokus pada potret di depannya, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Xuelian, tetapi dari uraian Zhang Rufeng, berkomunikasi dengan jiwa Zhang Xuelian membutuhkan budidaya seni bela diri yang tinggi dan bakat alami. Sepertinya ada teknik rahasia larangan dalam potret Zhang Xuelian, dan komunikator harus memasuki lukisan itu dengan jiwanya. Teknik rahasia larangan ini akan secara otomatis mengevaluasi jiwa komunikator dan menentukan bakat alami, usia, kekuatan seni bela diri, dan seterusnya untuk menilai apakah mereka memenuhi kepuasan Zhang Xuelian. Yang Chen berkata sambil tersenyum masam, sepertinya tidak ada jalan pintas. Saya hanya bisa melihat apakah saya dapat memenuhi kepuasan keindahan dalam lukisan itu. Dengan pemikiran itu, Yang Chen tidak segan-segan mengendalikan jiwa mungilnya dan memasuki lukisan itu. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan misterius menyelimuti dirinya. Suara seorang wanita, lembut namun dingin, memasuki pikiran Yang Chen. "Kalian yang datang belakangan, jangan melawan." Segera setelah itu, Yang Chen sepertinya tertidur, kondisinya sangat halus. Baru setelah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan secangkir teh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Semburan cahaya keluar dari lukisan itu. Segera setelah itu, Yang Chen tiba-tiba terbangun dan melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan anggun di udara. Dia adalah bayangan jiwa namun masih mewarisi kecantikan menakjubkan tuannya, membuat Yang Chen terdiam sejenak di tempat. Dia tahu bahwa orang ini adalah jenius pertama dari hutan belantara besar pada saat itu, Zhang Xuelian. Dia berhasil memenuhi persyaratan larangan Zhang Xuelian dan memanggil jiwanya. Pada saat ini, wanita itu dengan lembut menoleh, matanya yang indah tertuju pada Yang Chen, dan kemudian dia perlahan berkata, "Setelah 300 tahun, seorang jenius yang dapat memenuhi kepuasan saya akhirnya muncul di hutan belantara besar. Untuk mencapai puncak alam penyempurnaan pada usia 14 tahun, Anda benar-benar luar biasa. Apakah Anda Zhang Xuelian, Penatua Zhang?" Yang Chen bertanya. "Itu saya." Zhang Xuelian berbicara seolah-olah dia terlepas dari dunia fana. "Tepatnya, saya hanyalah jiwa, tetapi saya, dari jauh, akan memberi tahu Anda alasan dan pentingnya saya meninggalkan potret ini." Setelah mendengar ini, Yang Chen menjadi semakin penasaran. Apa maksudnya melakukan ini? Untuk membantu keluarga Zhang. Zhang Xuelian berkata dengan dingin. "Anda hanya menebak setengahnya, dan terlebih lagi, ini bukanlah bagian yang paling penting." "Lalu apa yang paling penting?"
Yang Chen mengerutkan alisnya. Takdir pernikahanku. Zhang Zuelian menatap ke kejauhan dan menghela napas. Bab 133, Calon Suami. Yang Chen tercengang, pernikahanmu. Kamu belum menikah. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Di dunia persilatan, 300 tahun bukanlah waktu yang lama. Setelah mencapai alam roh bela diri, seseorang dapat memiliki umur 200 tahun. Dan setelah mencapai alam bela diri asal, seseorang dapat hidup selama 500 tahun yang menakjubkan. Di benua ini, beberapa makhluk kuat yang tak tertandingi bahkan bisa hidup selama 1000 tahun. Tidak menikah dan memiliki anak selama lebih dari 300 tahun bukanlah hal yang biasa di dunia persilatan, tapi hal itu juga bukan hal yang tidak pernah terdengar. Zhang Zuelian, mendengar kata-kata Yang Chen, menjawab dengan sedikit kedinginan, apakah ini sangat aneh? Yang Chen tidak bisa menahan senyum, hanya ingin tahu. Saya tidak dapat menemukan, Zhang Zuelian menghela nafas dan berkata, dunia wanita tidak dapat dipisahkan dari pernikahan. Saya pikir saya akan melarikan diri darinya, tetapi ternyata saya tidak terkecuali. Siapa yang bisa mengubah takdir? Hanya saja tidak ada seorang pun yang menarik perhatianku di antara 4 penjuru. Dulu saya berpikir itu hanya karena saya berada di hutan belantara besar, tapi kemudian saya menyadari bahwa bahkan para jenius di dunia luar pun tidak lebih baik. Mereka semua sok dan munafik. Yang Chen berkata, persyaratan Anda terlalu tinggi, tetapi Anda memiliki kualifikasi untuk itu. Ya, saya memenuhi syarat. Zhang Zuelian berkata dengan tidak tergesa-gesa, saya pernah meramal pernikahan saya sendiri, dan itu tidak dapat dipisahkan dari titik awalnya. Artinya calon suamiku tetaplah seseorang dari alam liar besar, oleh karena itu, saya meninggalkan potret seperti ini di hutan belantara besar. Yang Chen akhirnya mengerti, Anda ingin memilih seseorang yang dapat memuaskan Anda melalui potret. Memuaskan saya tidaklah mudah. Zhang Zuelian perlahan berkata, bahkan jika Anda adalah orang pertama yang memenuhi persyaratan paling mendasar saya. Pernikahan sulit untuk diurai. Saya telah menunggu selama 300 tahun tanpa hasil, jadi saya tidak keberatan menunggu 300 tahun lagi. Aku akan menunggumu dari jauh, jika kamu adalah naga di antara manusia, kamu akan bertemu denganku di masa depan. Jika kamu bahkan tidak bisa meninggalkan hutan belantara besar, pernikahan kita secara alami tidak akan membuahkan hasil. Tunggu, Yang Chen tiba-tiba berkata, saya mengerti maksud Anda, Zhang Zuelian. Bagi saya, meninggalkan Great Wilderness tidaklah sulit. Saya bisa meninggalkan Great Wilderness kapan saja, dan ini baru langkah pertama saya. Namun, kenapa aku harus mencarimu? Memang kamu cantik sekali, tapi kenapa menurutmu aku pasti akan mencarimu? Hanya karena pesonamu. Zhang Zuelian mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi yang menarik, maksudmu, ini tidak cukup. Tidak cukup. Yang Chen berkata langsung. Di masa lalu, dia mungkin tidak begitu acuh dan tenang saat menghadapi kecantikan. Namun sejak ia dikhianati oleh Hua Wanru, ia menjadi lebih rasional dalam menghadapi banyak hal, terutama saat menghadapi wanita cantik. Kali ini, Zhang Zuelian tertawa. Melihat senyumannya, sepertinya dia sangat pelit dengan senyumannya karena terlalu indah, hampir mencekik. Aku tiba-tiba menyadari bahwa aku sedikit tertarik padamu. Siapa namamu? Zhang Zuelian bertanya dengan lembut. Yang Chen, kata Yang Chen. Yang Chen, aku akan mengingatnya. Zhang Zuelian berkata, jika Anda menginginkan alasan, saya akan memberikannya kepada Anda. Sekarang panggil keturunan keluarga Zhang, ada yang ingin kukatakan pada mereka dan kamu. Baiklah. Yang Chen mendengar ini dan memanggil Zhang Rufeng masuk. Begitu Zhang Rufeng masuk, melihat Zhang Zuelian yang legendaris, dia langsung berlutut dengan air mata mengalir di wajahnya, keturunan Zhang Rufeng, beri hormat kepada leluhur tua. Adegan ini membuat Yang Chen merasa sedikit canggung, aneh rasanya melihat seorang pria berjanggut panjang memanggil seorang gadis muda cantik sebagai nenek moyang lamanya. Untungnya, dia telah melihat banyak hal aneh, dan sudah terbiasa. Zhang Zuelian tampak sangat tenang, bisakah Anda mewakili Zhang? Keluarga, keturunan Zhang Rufeng, pemimpin klan keluarga Zhang saat ini. Zhang Rufeng berkata berulang kali. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja di tempatmu sekarang? Saya berada di tempat yang sangat jauh. Zhang Zuelian berkata dengan tenang, tidak perlu bicara lagi.
Saya memahami pikiran Anda. Aku tidak ingin tahu tentang keadaan keluarga Zhang saat ini dan aku juga tidak tertarik. Saya sudah cukup membantu mereka di masa lalu. Adapun masa depan keluarga Zhang, takdir ada pengaturannya, dan saya tidak akan ikut campur. Tentu saja, sejak saya meninggalkan potret ini, saya tidak akan acuh terhadap keluarga Zhang. Terima kasih, leluhur. Zhang Rufeng merasa lega dengan kata-kata terakhirnya. Nada bicara Zhang Suelian tetap dingin, dengarkan baik-baik kata-kata saya selanjutnya. Ada 3 tas penyimpanan di potret ini. Tas penyimpanan pertama dari kiri diperuntukkan bagi Anda sebagai harta karun bagi keturunan Anda. Harta karun ini dapat membuat keluarga Zhang berkembang selama 300 tahun lagi. Mendengar ini, Zhang Rufeng sangat gembira. Ternyata nenek moyang mereka sudah lama mengetahui bahwa hal seperti hari ini akan terjadi. Zhang Suelian tampaknya memiliki segalanya di bawah kendalinya. Tas penyimpanan kedua adalah untuk orang paling berbakat di keluarga Zhang. Di masa depan, orang ini mungkin bisa menjamin kelangsungan hidup keluarga Zhang di tengah kekacauan di hutan belantara besar. Dengan bantuan tas penyimpanan pertama, berapa lama keluarga Zhang dapat berkembang bergantung pada takdir Anda. Pemimpin klan, tas penyimpanan ketiga ini, Zhang Rufeng mau tidak mau bertanya. Tas penyimpanan ketiga untuk Yang Chen muda. Zhang Suelian berkata dengan tegas. Yang Chen, apakah kamu mendengar itu? Zhang Suelian berkata perlahan, di tas penyimpanan ketiga ini, ada harta karun yang saya buat dengan susah payah. Untuk pembuatan harta karun ini, saya bahkan menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk membentuknya berkali-kali. Ada 3 larangan. Untuk setiap larangan yang dibuka, Anda akan mendapat kejutan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak akan pelit pada seseorang yang mungkin akan menjadi calon suamiku. Setelah mendengar kata suami, tubuh Zhang Rufeng menegang. Leluhur, kamu seorang pemuda dan leluhurnya berselingkuh. Apakah kamu harus mencampuri urusan leluhurmu? Zhang Suelian berkata tanpa ekspresi. Jangan berani, jangan berani. Zhang Rufeng segera layu. Zhang Suelian menutup matanya. Baiklah. Jaraknya sangat jauh, jiwa surgawi. Kekuatan tidak bisa bertahan lama, tubuh jiwa surgawi ini akan menghilang. Zhang Rufeng, jangan mempersulit pemuda ini karena tas penyimpanan ketiga, apakah kamu ingat? Kata-kata leluhur, Rufeng akan mengingatnya. Zhang Rufeng buru-buru menjawab. Itu bagus. Zhang Suelian menutup matanya, dan kemudian kekuatan jiwa surgawi perlahan-lahan menghilang. Karena semua orang sangat antusias, saya akan menambahkan lebih banyak pembaruan besok. Bab 134, Menyempurnakan Eliksir. Yang Chen dan Zhang Rufeng memandang kekuatan jiwa surgawi yang menghilang dalam diam, mata mereka tertuju pada potret Zhang Suelian. Saat kekuatan jiwa surgawi Zhang Suelian menghilang, potret itu tiba-tiba retak, dan kemudian 3 tas penyimpanan yang melayang di udara tampak terkendali, terbang menuju Yang Chen dan Zhang Rufeng. Jelas sekali bahwa ini dimanipulasi oleh sisa-sisa jiwa surgawi Zhang Suelian. Zhang Rufeng menerima tas penyimpanan dan melihatnya sekilas dengan gembira di dalam hatinya. Kemudian, dia menoleh ke Yang Chen dan berkata, Yang Chen, temanku, terima kasih banyak kali ini. Keluarga Zhang saya telah diberkati karena kekuatan magis Anda. Ini 10.000 batu roh sebagai tanda terima kasihku. Setelah mendengar ini, Yang Chen sedikit terkejut. Harus dia akui, perkataan Zhang Rufeng benar-benar mengejutkannya. 10.000 batu roh. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Dia tidak percaya bahwa Zhang Rufeng menyerahkan begitu banyak batu roh hanya untuk membalasnya. Kemungkinan besar Zhang Rufeng berusaha lebih berteman dengannya. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata, Penatua Zhang, Anda terlalu sopan. Tidak, tidak sama sekali. Inilah yang pantas kamu dapatkan, Yang Chen, temanku. Tanpamu, sebagai patriark klan Zhang, aku mungkin akan kesulitan melihat wajah leluhur kita. Zhang Rufeng tersenyum pahit dan kemudian berkata, Yang Chen, temanku, tolong. Yang Chen mengangguk, menerima batu roh, yang berarti dia menerima niat baik Zhang Rufeng. Yang Jin dia juga menunggu di luar. Setelah melihat wajah Zhang Rufeng yang tersenyum, dia merasa lega dan membungkuk kepada Zhang Rufeng. Patriark Yang, Anda telah mengembangkan seorang jenius yang hebat. Zhang Rufeng tertawa terbahak-bahak, sekarang masalahnya sudah terselesaikan, apakah kalian berdua tertarik untuk minum bersama?
Yang Jin He tersenyum dan, dengan kebijaksanaannya, menebak bahwa Yang Chen telah bertemu. Kepuasan Zhang Rufeng. Dia berkata, itu tidak perlu. Ini sudah larut. Saudara Zhang, ayo kita bertemu lagi di lain hari. Baiklah kalau begitu, Ma Hong, ikutlah denganku untuk mengantar tamu kita pergi. Zhang Rufeng melambaikan tangannya, dan seorang pelayan tua bergegas mendekat. Keduanya menemani Yang Chen dan Yang Jin He keluar dari rumah Zhang dan menyaksikan sosok mereka yang mundur dalam diam. Pemimpin klan, Yang Chen mendapatkan harta peninggalan nenek moyang kita. Apakah kita benar-benar tidak akan berbuat apa-apa? Pelayan tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Rufeng menghela nafas, nenek moyang kami secara khusus memerintahkan kami untuk tidak melakukannya. Tentu saja nenek moyang kita jauh sekali dan mungkin tidak bisa berkata apa-apa dalam hal ini. Namun, setelah banyak pertimbangan, saya pikir jika kita benar-benar mengambil tindakan terhadap Yang Chen, manfaatnya mungkin tidak lebih besar daripada kerugiannya. Bagaimana? Pelayan tua itu bertanya dengan bingung. Harta karun itu sengaja ditinggalkan untuk Yang Chen oleh nenek moyang kita. Kita mungkin tidak mendapatkan efek ajaib apapun meskipun kita mendapatkannya. Selain itu, Yang Chen memiliki masa depan yang tidak terbatas. Zhang Rufeng melihat sosok Yang Chen yang mundur dan bergumam, Anda tahu, dalam 300 tahun terakhir, keluarga Zhang kami telah mengundang banyak orang jenius. Tapi belum ada satupun yang mampu memicu kekuatan jiwa surgawi yang ditinggalkan nenek moyang kita di potret itu. Yang Chen masih sangat muda, namun dia mampu memicu kekuatan jiwa surgawi yang ditinggalkan nenek moyang kita. Kekuatannya pasti jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Jadi, Yang Chen kembali ke klannya, mengobrol dengan Yang Jin He sebentar, dan kembali ke kamarnya untuk memeriksa hasil hari itu. Tentu saja, yang paling menarik perhatian Yang Chen adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh Zhang Zuelian. Dia memegang harta karun itu di tangannya, sebuah kotak yang tampak biasa-biasa saja. Penasaran, Yang Chen melihat ke kotak itu, dan meskipun kekuatan jiwa surgawinya tidak kuat, dia bisa melihat kekuatan pembatas di permukaan kotak itu. Namun, larangan tersebut tidak dapat diduga, dan dengan kekuatan jiwa surgawi yang dimilikinya saat ini, dia tidak dapat melihat lebih dalam lagi. Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata, Pelangi, keluarlah sebentar. Aku di sini. Gadis putri duyung, Rainbow, mendengar panggilan Yang Chen dan melompat keluar dari ruang benih mustard di 8 sungai mengalir ekstremitas. Dia tersenyum bahagia dan cerah. Tuan muda yang sepertinya membutuhkan bantuanku. Yang Chen melihat ekspresi gembira gadis putri duyung itu dan tidak bisa menahan tawa, bantu aku melihat ada apa dengan kotak ini. Hah! Sebuah kotak. Gadis putri duyung membuka lebar mata indahnya, melihat ke kotak itu, lalu mengusap dagunya, Tuan muda yang, kotak ini aneh. Menurut pengamatan saya, larangan itu ada 3 lapis. Semua larangan bersifat satu arah dan memerlukan kekerasan untuk melanggarnya. Larangan 3 lapis. Benar sekali, kata Yang Chen. Apa maksudmu dengan menggunakan kekerasan? Bisakah aku menghancurkannya dengan kekuatanku saat ini? Gadis putri duyung itu cemberut, saya khawatir itu agak sulit. Untuk memecahkan lapisan pertama sendirian, kamu setidaknya harus berada di alam bela diri roh. Apakah itu sulit? Yang Chen mengerutkan alisnya, tetapi segera menjadi santai, menghembuskan napas. Yah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ngomong-ngomong, Rainbow, bisakah kamu membiarkan Bear Elder One dan Bear Elder Two keluar? Baiklah. Begitu Rainbow memikirkan 2 beruang konyol itu, dia menjadi kesal, tapi dengan enggan memanggil keduanya. Ketika 2 beruang hitam gunung hitam muncul dari 8 ekstremitas, mengalir sungai luar angkasa, mereka menggaruk-garuk kepala dengan bingung, di mana kita? Bos, di mana kita berakhir? Bear Elder One juga bingung ketika dia melihat sekeliling, tidak tahu apa yang telah terjadi. Yang Chen tertawa, saya meminta Rainbow untuk memanggil Anda dari ruang Master Seat. Penatua beruang 1 dan Penatua beruang Ito, hari ini saya memanggil Anda untuk memenuhi janji saya untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Tingkatkan kekuatan kita. Bos, apakah yang kamu katakan itu benar? Beruang Penatua 1 sangat gembira. Tentu saja itu benar, kata Yang Chen sambil tersenyum. Dia kemudian mengeluarkan Purple Elegance dan Furnace.
Selanjutnya, saya akan menyempurnakan dua ramuan yang secara signifikan dapat membantu binatang iblis meningkatkan kekuatan mereka. Kamu akan memurnikan pil. Pelangi bertanya dengan mata terbelalak. Bagaimana menurutmu? Yang Chen berkata perlahan. Bisakah kamu memurnikan pil? Rainbow tampak tidak percaya, kamu masih sangat muda dan budidaya seni bela dirimu sudah sangat menakjubkan, dan kamu masih bisa memurnikan pil. Saya bisa melakukan lebih banyak lagi, kata Yang Chen dengan senyuman di sudut mulutnya. Rainbow cemberut, merasa kata-kata Yang Chen terlalu luar biasa, dan dengan cermat memperhatikan proses pemurnian pilnya. Yang Chen telah memperoleh banyak materi surgawi dan harta karun duniawi selama periode ini. Sebelumnya, dia tidak bisa memurnikan ramuan yang bermanfaat bagi binatang iblis, bukan karena keahliannya tidak cukup, tetapi karena kebutuhan materialnya terlalu menuntut. Bahan-bahan biasa sulit ditemukan untuk mendukung pemurnian ramuan untuk binatang iblis. Namun, karena dia telah memperoleh begitu banyak bahan surgawi dan harta karun duniawi di masa lalu, dia bisa membuat sejumlah ramuan yang bermanfaat bagi binatang iblis. Dia tidak akan melupakan janjinya untuk membantu Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2 meningkatkan kekuatan mereka. Jika tidak, akan memakan waktu lama bagi kedua beruang ini untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan kecerdasan mereka saat ini. Bab 135, Yang Kaidi muncul kembali. Binatang iblis berbeda dari manusia. Bagi binatang iblis, kecerdasan spiritual mereka terbatas, dan mereka tidak memiliki teknik budidaya khusus. Peningkatan kekuatan mereka hanya bergantung pada umur panjang bawaan mereka. Dengan umur yang begitu panjang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi hal yang tidak terduga. Oleh karena itu, banyak binatang iblis memilih untuk bekerja sama dengan manusia. Yang Chen yakin dengan bantuannya, dia dapat meningkatkan kekuatan kedua beruang konyol itu dalam waktu singkat. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen berkonsentrasi penuh pada alkimia, menempatkan bahan, menyalakan api, dan satu persatu, memasuki langkah dan proses alkimia yang rumit. Proses alkimia ini memakan waktu setengah jam penuh. Teknik alkimia Yang Chen yang luar biasa membuat gadis mermaid Rainbow menatap dengan takjub. Sebagai pemimpin klan suku Putri Duyung, ingatan warisannya termasuk yang terbaik di sukunya. Suku Putri Duyung memiliki pengalaman yang kaya di berbagai bidang, termasuk alkimia. Rainbow percaya bahwa jika menyangkut alkimia, dia pasti bisa mengobrol. Dia awalnya berpikir bahwa dia mungkin bisa memberi Yang Chen beberapa nasihat tentang alkimia. Namun, sekarang dia menyadari bahwa teknik alkimia Yang Chen berada di luar pemahamannya, dan keterampilan alkimia pemuda itu benar-benar melampaui dirinya. Mermaid Rainbow menatap Yang Chen dalam-dalam. Meskipun dia tampak riang dan seperti gadis lugu di permukaan, suku Putri Duyung dikenal karena kecerdasan dan kebijaksanaan mereka. Jadi bagaimana mungkin dia tidak punya pikiran sendiri? Sebelumnya, dia hanya menganggap Yang Chen sebagai tempat berlindungnya yang aman, dan tidak pernah menganggapnya sebagai pasangan sejatinya. Namun saat ini, tiba-tiba ada sedikit perubahan dalam pikirannya. Kesuksesan, seru Yang Chen. Aroma pil memenuhi udara. Yang Chen bergegas, ramuan di tungku pil langsung dituangkan ke telapak tangannya. Melihat dua ramuan halus dan bulat, Yang Chen mengangguk puas. Ini, pil Tongming, pil kelas 4 yang sempurna. Itu dapat meningkatkan pertumbuhan binatang iblis muda, tergantung pada kehalusan yang mereka terima dari ramuan tersebut. Menurut ingatan warisanku, ini adalah obat mujarab yang diimpikan oleh banyak binatang iblis. Ini sempurna untuk kelas 4, bagaimana kamu bisa membuat ini? Gadis Putri Duyung Rainbow melebarkan matanya, hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Yang Chen tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka Anda memiliki wawasan yang begitu baik, menyadari bahwa ini adalah pil kelas 4. Memang benar, ini adalah pil kelas 4, yang sempurna. Sangat mudah bagi Yang Chen untuk membuat pil kelas 4 belaka. Anda harus tahu bahwa pada saat itu, level alkimia miliknya telah mencapai titik di mana sulit diukur dengan nilai dari 1 hingga 9. Baginya, pil kelas 4 semudah mengambil benda biasa. Sebaliknya, kenangan warisan suku Putri Duyung sungguh menakjubkan. Dia bisa mengenali pil Tongming, yang hanya populer di negeri berkembang saat dia berada di Great Wastelen. Tentu saja saya bisa mengenalinya. Ingatan warisan suku Putri Duyung kami mencakup segalanya, tidak ada yang tidak kami ketahui. Hanya saja kamu masih sangat muda,
namun kamu sudah bisa membuat ramuan seperti itu, dan dengan mudah. Tanpa api aneh atau tungku pil yang berharga, kamu berhasil membuat 2. Pelangi tercengang. Hal ini mewakili apa? Ini menandakan bahwa tingkat alkimia yang Chen jauh melampaui alkemis kelas 4 yang sederhana, jika tidak, dia tidak akan bisa dengan santai meramu 2 pil kelas 4 yang sempurna. Saya seorang jenius, kata Yang Chen sambil tersenyum santai. Jenius. Gadis putri duyung, Rainbow, memiliki gagasan yang samar-samar tentang kata jenius. Yang dia tahu hanyalah bahwa manusia jenius dapat melakukan banyak hal luar biasa. Saat memikirkan hal ini, Rainbow menghela nafas, kalian berdua beruang konyol, kalian benar-benar beruntung kali ini, bisa meminum ramuan yang sangat berharga seperti pil Tongming. Sekarang, Penatua beruang 1 dan Penatua beruang 2, ambil masing-masing 1, dan setelah mengkonsumsinya, kekuatanmu akan segera meningkat 1 tingkat. Kalian berdua akan menjadi penolongku yang berharga di masa depan, kata Yang Chen. Dengan memakan makhluk kecil ini, apakah itu benar-benar akan memberikan peningkatan besar pada kekuatan kita? Beruang Penatua 1 bertanya dengan ragu. Apa gunanya bicara banyak omong kosong? Jika kalian berdua tidak menginginkannya, aku akan memakannya, kata gadis putri duyung Rainbow dengan marah. Memiliki harta karun sebesar itu, kedua beruang konyol ini masih berbicara banyak omong kosong. Ketika Penatua beruang 1 dan Penatua beruang 2 melihat seseorang menginginkan barang-barang mereka, mereka buru-buru memasukkan pil Tongming ke dalam mulut mereka dan menelannya sambil meneguk. Setelah itu, bulu Bear Elder 1 dan Bear Elder 2 mulai berubah secara bertahap. Bulu kedua makhluk itu telah tumbuh lebih panjang dari sebelumnya. Kakak tertua, aku merasa tubuhku penuh kekuatan. Saya juga. Bear Elder 1 merasa sangat nyaman. Itu sungguh perasaan yang luar biasa. Yang Chen tidak terkejut sama sekali, menyaksikan perubahan pada Penatua beruang 1 dan Penatua beruang 2 dan membuat perhitungan di dalam hatinya. Berdasarkan perkiraannya, pil Tongming seharusnya mampu meningkatkan kekuatan kedua beruang hitam gunung hitam ini setidaknya pada tingkat yang setara dengan puncak alam penyempurnaan manusia. Dikombinasikan dengan karakteristik berbakat dari Black Mountain Blackbears, kekuatan gabungan mereka akan mampu menyaingi para ahli spirit martial realm biasa. Pada saat ini, perubahan pada dua beruang hitam gunung hitam akhirnya membuahkan hasil. Penatua beruang 1 dan Penatua beruang 2 bersendawa puas, dan kemudian melihat cakar mereka sendiri, saya merasa kekuatan saya meningkat pesat. Saya juga. Yang Chen tersenyum saat melihat ini, tetapi segera, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan buru-buru berkata, cepat, masuki ruang biji sesawi di 8 sungai yang mengalir ekstremitas, seseorang akan datang. Sembunyikan dengan cepat. Penatua beruang 1 dan Penatua beruang 2 tidak memahami situasinya, tetapi gadis putri duyung pelangi, yang mengetahui identitasnya disembunyikan, juga memperhatikan seseorang mendekat dan memimpin dua beruang hitam gunung hitam ke dalam liontin giok yang dibentuk oleh ruang biji sesawi Yang Chen. Dalam sekejap mata, semua jejak hilang. Yang Chen bertanya, siapa itu? Ini aku, Yang Chen. Kakak perempuan. Yang Chen sangat terkejut, tidak menyangka itu adalah kakak perempuannya. Yang Kaidi telah hilang cukup lama. Jika bukan karena Yang Chen mengetahui bahwa kekuatannya begitu kuat sehingga orang biasa tidak dapat melakukan apapun padanya, dia akan sangat khawatir jika sesuatu terjadi pada kakak perempuannya. Sekarang, mendengar Yang Kaidi telah tiba, dia secara alami sangat gembira dan membuka pintu. Sekarang sudah larut malam, dengan langit penuh bintang dan halaman keluarga yang sangat sepi. Keheningan di halaman bahkan sedikit menakutkan. Pada saat ini, Yang Kaidi sedang berdiri di depan Yang Chen, alisnya dipenuhi sedikit kekhawatiran.